Akhirnya Joko sama Apip pergi ke warung, niatnya mau beli mie dan meninggalkan si Cece sendirian yang kedinginan di dalam tenda. Apakah kalian sadar? Teman kalian sebentar lagi akan mati. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera dan selamat datang di channel Besok Lusa. Dimana di channel ini, gua bakal bagiin cerita dan juga pengalaman horor yang pernah terjadi. Nah, kali ini ada sebuah kisah dari 3 orang yang melakukan pendakian ke Gunung Papandayan. Dimana awalnya mereka mengira kalau pendakian ini tuh bakal berjalan seru dan juga lancar. Tapi cuy, setelah mereka sampai di sana, salah satu dari mereka itu hampir mati gara-gara hipotermia. Lalu bagaimana mereka keluar dari situasi itu? Sebelum lanjut, kalian bisa like dulu videonya dan juga subscribe buat berlangganan. Nyalain juga dong lonceng notifikasinya, biar ketika ada video baru, kalian bisa jadi penonton yang pertama. Nah, tanpa basa-basi dan bikin kalian makin penasaran nih sama cerita, langsung aja yuk kita menuju ke ceritanya. Awal cerita ini dimulai sekitar tahun 2016, di mana ada 3 orang karyawan toko serba ada yang lagi istirahat di sebuah kantin kecil. Nah, namanya adalah Joko, Apip, dan juga Cece. Di situ Joko sambil makan, itu sambil buka Instagram. Dan pada waktu itu di Instagram lagi boomingnya travel sama naik gunung. Joko di situ ngeliat ada foto salah satu orang yang lagi di Gunung Papandayan dan fotonya keren cuy. Dia liatin lah ke si Cece sama ke si Apip waktu itu. Dan si Cece sama Apip yang emang hobinya jalan-jalan tuh kalau lagi libur kerja, dia pengen ke sana. Buatlah tuh 3 orang rencana pengen pergi ke Gunung Papandayan karena ngeliat foto yang ada di Instagram. Yang padahal ketiga orang ini tuh bukanlah orang yang sering mendaki atau pendaki profesional. Akhirnya mereka bertiga itu memutuskan buat pergi ke Papandayan hari Senin karena jadwal libur mereka itu sama di hari Senin dan ngambil cuti di hari Selasa sama hari Rabu. Artinya mereka punya waktu sekitar 3 hari tuh buat jalan-jalan ke Gunung Papandayan. Nah, singkat ceritanya, tibalah di hari Senin. Sebelum berangkat, Joko ini kan pamit ke ibunya. Tapi di situ ibunya malah ngelarang Joko. Kok kamu ini mau kemana? Biasalah bu, jalan-jalan sama teman-teman. Jalan-jalan itu yang jelas kemana. Jangan bikin ibu khawatir. Mau ke Papandayan bu, naik gunung. Naik gunung? Ibu mah gak ngizinin deh kamu pergi ke sana. Loh kenapa bu? Joko kan udah janji sama Apip sama Cece. Ibu khawatir kamu pergi ke gunung. Bu, sekarang itu lagi musimnya naik gunung. Joko juga pengen bu foto di sana. Joko mengira kalau ibunya ini memberi restu, yang padahal itu ibunya gak ngizinin sama sekali. Joko maksain lah berangkat ke Gunung Papandayan dengan persiapan yang minim. Nah, singkat ceritanya, 3 orang ini ketemu di salah satu Indomaret perbatasan kota mereka buat melaju ke Garut. Nah, di Indomaret itu 3 orang ini belanja mie, belanja makanan ringan dan juga biskuit. Gak tahu mereka apa yang harus dibawa ke gunung. Yang penting mereka bisa foto di sana. Dan yang perlu kalian ketahui, 3 orang ini cuma bawa baju seadanya. Baju yang dipakai sama 1 salin doang dan 1 jaket. Celananya pakai celana jeans dan sepatunya ala kadarnya sepatu orang-orang yang biasa digunain buat jalan-jalan tuh, bukan sepatu gunung. Ya namanya juga pemula kan, dan gak tahu tuh apa yang harus mereka lakuin. Nah, beres belanja di situ, mereka cuma beli biskuit, mie, sama makanan-makanan ringan lah, sama air juga. Berangkatlah dari Indomaret menuju Garut, menuju kaki Gunung Papandayan. Dan sampai di kaki Gunung Papandayan itu jam 5 sore. Mereka mutusin buat beli makan dulu sebelum naik ke base camp. Dan di situ ada tukang nasi goreng. Makanlah mereka di situ beli nasi goreng. Sekitar jam setengah 7 malam, mereka melanjutkan perjalanan dari tukang nasi goreng itu menuju base camp David, di mana base camp ini merupakan tempat terakhir sebelum mereka melakukan pendakian. Nah, pas perjalanan itu, posisinya kan nanjak terus tuh, sedangkan mereka menggunakan 2 motor. Si Joko pakai 1 motor, sementara Apip sama Cece itu boncengan, dan keduanya menggunakan motor metik. Pas di tanjakan, ini si Joko ngerasa aneh cuy. Kenapa?
Karena pas si Cece sama si Apip nanjak, itu lancar aja. Tapi si Joko yang di motor sendirian, ngerasa kalau motornya itu boncengan 3 orang. Berat pokoknya. Sampai-sampai itu motor gak kuat nanjak cuy. Padahal kalau dilihat dari spesifikasi itu motor si Joko sama motor yang ditumpangi Cece sama Apip, masih mudaan motor si Joko. Masih lebih bagus motor si Joko. Walaupun sama-sama metik. Si Cece bantuin tuh dorong motor si Joko naik ke atas. Karena mogok, gak kuat lagi nanjak. Setelah mereka melewati tanjakan dan berada di jalan yang cukup datar, mereka diam dulu di situ buat dinginin mesin motor. Nah, sambil diam gitu, tiba-tiba si Apip ngobrol. Kalian ngerasa nggak kalau jalanan dari tadi tuh sepi banget? Ya namanya juga ke gunung, pasti sepi lah. Tapi masa nggak ada pengunjung sama sekali sih? Udah gitu dari tadi perasaan jalannya nanjak mulu. Kapan sampainya nih? Kalau lihat di Google Map, bentar lagi kita juga nyampe. Ya udah yuk jalan lagi, anginnya makin dingin. Nah dari situ mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di gerbang selamat datang Gunung Papandayan. Dan perlu kalian tahu, kalau gerbang Gunung Papandayan yang dulu, itu bukan gerbang yang sekarang cuy. Kalau gerbang yang sekarang itu udah deket banget sama base camp Papandayannya. Nah kalau gerbang yang dulu itu agak bawah dan terletak di jalan yang cukup datar. Nah, pas sampai di situ, si Joko kan mau tanya nih, ada seorang penjaga yang lagi jagain tuh gerbang. Mau tanya harga tiketnya berapa kan? Datanglah dia ke penjaga itu. Pas dia jalan, lihat itu penjaga. Kok aneh banget, penjaganya cuma nunduk aja gini. Sambil wajahnya itu agak pucet cuy. Dia tanya lah tuh penjaga, harga tiket berapa? Dan si penjaga itu nggak ngobrol awalnya. Setelah si Joko ngulangin pertanyaannya, berapa harga tiket Gunung Papandayan? Itu penjaga baru jawab. 10.000 mas. Si Joko yang ngelihat itu penjaga ngejawabnya aneh. Dia nggak mau ngambil pusing. Ambillah tuh uang 50.000. Kasih ke itu penjaga. Nah habis itu, sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju base camp, si Joko sempat ngobrol dulu tuh sama Cece dan Apip. Itu penjaga aneh banget ya. Kok gua tanya nggak pernah tuh mau liatin muka gua. Dia nunduk aja dari tadi. Kayaknya lagi galau tuh penjaga. Lagi banyak pikiran. Lah itu mah paling juga ngantuk kok, pengen tidur. Iya kali. Ya udah, yuk lanjut. Nah, mereka terus tuh melanjutkan perjalanan dari situ. Sampai tiba di base camp David, yaitu base camp tempat di mana pendaki dan juga wisatawan singgah sebelum naik ke Gunung Papandayan. Pas sampai di base camp ini, banyak keanehan cuy. Mereka bertiga pas sampai di parkiran base camp itu nggak ngelihat orang sama sekali, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada pengunjung pokoknya. Dan mereka itu ngelihat ada satu warung yang buka di pojokan. Dari sekitar ada 5-6 warung. Diputuskanlah buat pergi ke warung itu. Mereka pengen ngopi dulu sekitar jam 8 malam tuh. Nah pas sampai di warung itu si pemilik warung nggak ada. Sampai si Joko manggil dulu kan, Bu, pesen kopi bu. Baru tuh si pemilik warung keluar dari dalam. Mau pesan berapa mas? Pesan 3 aja, semua kopi hitam bu. Dibikinin lah tuh kopi hitam 3 gelas sama si ibu itu. Tapi cuy, itu kopi rasanya aneh. Jadi kalau kita tahu kan kopi itu rasanya manis, rasanya agak pahit-pahit dikit. Nah kata si Joko, itu kopi rasanya tawar, kayak air bening. Di situ Joko ngobrol ke si Cece sama si Apip. Ini kopi kok nggak ada rasanya ya, kayak air putih. Tapi si Cece sama si Apip itu cuma diem aja. Ya mungkin mereka berpikir kalau kopi hitam di gunung udara dingin rasanya jadi berubah. Nah mereka nggak tahu kan, nggak pernah naik gunung juga. Nah ketika kopi hampir habis, si Cece ngajak buru-buru tuh si Joko sama si Apip buat lanjutin perjalanan. Malam itu juga mereka pengen langsung ngecamp di Gunung Papandayan, jalan ke atas. Sebelum mereka berjalan untuk sampai di camp, mereka ini melihat situasi itu di parkiran. Tetap aja cuy, sepi, nggak ada orang. Nggak ada penjaga, nggak ada ranger. Kalau sekarang kan tiap mau naik itu ada batas waktunya ya. Jam 7 pagi sampai jam 3 sore kalau nggak salah. Dan itu harus daftar dulu. Ada satu pos lah di situ di base camp. Nah pada waktu itu kata Joko nggak ada pos. Jadi mereka dari warung itu langsung jalan aja tuh, nanjak ke atas. Dan di perjalanan itu, Joko, Apip, sama Cece awalnya nggak ngerasa aneh.
Tapi cuy, setelah berjalan sekitar 20-30 menit sebelum sampai warung percabangan antara menuju ke hutan mati sama Goberhut, di situ mereka ngerasa aneh. Kok nggak ada orang sama sekali? Nggak ada pendaki, nggak ada ranger. Si Joko sampai nanya tuh ke si Cece, kok ini gunung sepi ya? Padahal lihat di Instagram, ini nggak siang nggak malam, pasti ada aja yang mendaki. Si Cece di situ nggak bisa jawab, dia juga bingung kan. Kok sepi banget itu Gunung Papandayan? Sampai mereka tiba di sebuah warung percabangan. Dan di situ mereka istirahat dulu, walaupun warungnya tutup. Nah, sambil ngerokok sebatang dua batang di situ mereka ngobrol. Kok aneh ya, kita nggak papasan sama siapapun dari tadi? Iya kok, padahal lihat di Instagram, itu orang banyak banget datang ke Papandayan. Masa kita nggak ketemu satu orang pun? Mungkin hari Senin kali, orang kan pada kerja. Kalau hari Sabtu Minggu, ini pasti rame nih. Duh, makin lama makin dingin nih. Pip, keluarin kompornya, kita bikin kopi dulu. Si Apip yang mendapat tugas buat bawa kompor sama panci, itu ngeluarin alatnya dari dalam tas. Pas dia keluarin, si Joko sama si Cece itu kaget. Yang dibawa kompor parafin. Kompor parafin, kalau gede angin, itu kan susah nyala cuy. Apalagi di Gunung Papandayan yang vegetasinya cukup terbuka. Nah di situ si Joko marah sama si Apip. Pip, yang bener aja, masa bawa kompor kayak gitu? Lah emang kompor kayak gini kan kompor outdoor? Salah Pip, kompor outdoor itu yang pakai gas bukan pakai parafin. Ya terus mau gimana? Gua kan nggak tahu. Ya udah coba nyalain. Akhirnya mereka coba tuh kompor parafin dan bener aja. Sampai 30 menit, apinya nyala tapi kecil. Airnya nggak mau mendidih, apalagi ditambah angin di Gunung Papandayan. Akhirnya, putuskanlah buat jalan lagi. Daripada makin lama di situ mereka diem, makin kedinginan cuy. Mereka bertiga itu memutuskan buat ambil jalan ke arah kiri, di mana jalan itu menuju ke hutan mati sebelum akhirnya ke Pondok Salada. Nah, pas tanjakan di hutan mati, lagi jalan tuh si Joko di depan, si Cece kedua, sama si Apip ketiga. Di situ ketemu sama seorang bapak-bapak yang pakaiannya cukup aneh cuy. Jadi si bapak-bapak itu menurut si Joko pakaiannya serba hitam, tambah menggunakan ikat kepala. Pas mereka papasan, itu si bapak nggak ngobrol sama sekali. Sampai ketika yang terakhir lewat si Apip melewati itu si bapak, baru tuh si bapak ngobrol sama mereka bertiga. Kalian bertiga mau kemana? Langsunglah mereka bertiga barengan tuh ngelirik ke arah si bapak-bapak. Kami mau camping pak di atas. Hati-hati, gunung ini sedang ada hajatan. Mereka bertiga mendengar perkataan si bapak-bapak itu, ngerasa bingung cuy. Saling pandang memandang tuh. Hajatan apa maksudnya nih? Masa di gunung ada hajatan? Atau lagi ada event kali di gunung? Sambil pandang-pandangan gitu, mereka bertiga niatnya mau nanya lagi tuh ke bapak-bapak. Ada hajatan apa maksudnya? Pas mereka ngelirik ke arah si bapak-bapak, udah nggak ada cuy. Wah di situ merinding mereka bertiga. Ini bapak-bapak ngilang kemana? Kok nggak ada? Di situ mereka bukannya merasa takut, tapi aneh. Aneh ngelihat si bapak-bapak yang tiba-tiba ngilang. Karena menurut Joko, di situ nggak ada perasaan merinding ataupun takut. Dia melihat si bapak-bapak, itu wujudnya manusia cuy. Jadi bukannya takut tapi aneh ngelihatnya. Kok tiba-tiba ngilang, ini bapak-bapak jalannya cepet banget gitu kan. Sampai si Cece ngobrol ke si Joko buat terus lanjutin perjalanan karena udah malam. Pas sampai di atas, tiba-tiba muncul kabut cuy di hutan mati itu. Nah mereka bertiga itu berjalan melewati hutan mati. Sampai si Apip yang paling belakang itu tiba-tiba ngobrol. Dia ngerasa kalau ada orang lain yang ikut jalan di belakangnya. Apip kan posisinya paling belakang tuh. Dia ngedengar jelas ada suara langkah kaki di belakangnya. Sedangkan mereka cuma bertiga. Dia ngelirik ke belakang. Gak ada orang cuy. Merindinglah tubuhnya si Apip sekaligus di situ. Dia langsung tepuk tuh pundaknya si Cece. Cek, cek. Apa Pip? Ada orang cek di belakang gua. Mana? Gak ada orang. Itu cuma perasaan kamu doang, Pip. Tapi tadi gua ngedengar ada suara langkah kaki di belakang, cek. Si Joko yang paling depan itu balik badan dan nyautin mereka berdua.
Kalian berdua lagi ngapain? Cepetan, gua udah lapar nih, pengen bikin mie. Mereka bertiga terus melanjutkan perjalanan sampai di ujung hutan mati. Dan si Joko yang jalan paling pertama itu nyenterin ke depan, ngeliat ada burung warna hitam di atas yang suaranya aneh banget cuy. Pokoknya bikin mereka bertiga itu merinding di situ. Si Joko perhatiin tuh burung. Pas udah deket, ternyata burung gagak. Tapi semakin lama Joko perhatikan sambil jalan, itu burung gagak suaranya kayak yang manggil teman-temannya tuh. Si Joko di situ yang sambil liatin itu merinding cuy. Mereka tapi terus berjalan tuh sampai keluar dari hutan mati. Dan sebelum mereka sampai ke Pondok Salada, di sini ada kejadian aneh lagi. Mereka bertiga itu tiba-tiba dengar suara gamelan dari kejauhan cuy. Wah, di situ si Joko, Apip sama Cece itu benar-benar kaget. Apa jangan-jangan ini hajatan yang dimaksud sama bapak-bapak tadi kan? Tapi mereka terus berjalan tuh, melewati beberapa rumpun pohon-pohon dan juga ada tanaman edelweiss di sana. Sampai tiba-tiba semua situasi yang ada di Gunung Papandayan berubah total. Joko, Cece sama Apip itu tiba-tiba ngeliat ada keramaian di situ. Wah, mereka kaget. Ini di mana? Kok kayak bukan di Papandayan? Jalanlah mereka ke keramaian itu karena jalurnya menuju ke sana kan. Semakin mereka bertiga mendekat ke keramaian, mereka melihat di situ ada banyak orang lagi jualan cuy. Tapi rata-rata yang dijual itu merupakan daging-dagingan. Ada daging rusa, daging babi, daging anjing, daging unggas-unggasan seperti ayam hutan. Dari mana mereka tahu? Karena mereka melihat kepalanya cuy. Di situ mereka terus memperhatikan sambil berjalan. Dan anehnya, semua penjual yang ada di situ pakaiannya putih dari mulai bawahan sampai atasan. Dan mereka itu nggak saling ngobrol. Pas ketika mereka ada di tengah keramaian, tiba-tiba semua orang yang ada di situ, mau itu pembeli, mau itu penjual, matanya melirik ke arah mereka bertiga. Wah, di situ Apip yang paling belakang itu ngobrol ke si Cece dan Joko. Kok mereka ngeliatin kita ya? Sambil terus jalan tuh pelan-pelan. Joko yang melihat semua orang memandang mereka bertiga, itu lama-lama makin takut cuy. Orang-orang ini pandangannya, itu tatapannya kosong semua. Seolah-olah mereka sedang menyalahkan 3 orang pendaki itu. Entahlah salahnya salah apa, yang jelas di situ Joko, Cece sama Apip merasa tersudutkan. Sampai si Joko jalannya itu makin lama makin kenceng, diikutin sama Cece dan Apip di belakangnya. Sambil terus tuh diliatin sama orang-orang yang ada di situ. Sampai ketika mereka terus berjalan ke ujung kerumunan dan mau memasuki Pondok Salada, mereka di situ mulai merasa tenang. Tapi cuy, setelah keramaian itu dilewati, mereka ngelirik ke arah belakang. Hutan semua cuy, gak ada tuh keramaian. Wah, di situ merinding tuh mereka bertiga. Jalanlah cepet tuh menuju ke Pondok Salada. Tapi semakin mereka berjalan cepet-cepet mau nyampe ke Pondok Salada, seolah-olah Pondok Salada itu mereka lihat makin menjauh cuy. Mereka udah lihat tuh di situ ada Pondok Salada, ada warung-warung juga. Cuma beberapa warung itu tutup dan yang buka itu cuma 1 atau 2 warung. Mereka terus tuh lari makin lama makin cepat, tapi itu Pondok Salada nggak sampai-sampai. Mereka merasa itu Pondok Salada makin lama makin menjauh. Teruslah mereka berjalan sampai benar-benar kecapean tuh di situ. Tiba-tiba turun hujan rintik-rintik. Nah, inilah awal mula gejala hipotermia yang nanti bakal dialamin sama si Cece. Karena mereka merasa itu perjalanan gak sampai-sampai ke Pondok Salada, di situ pasrah mereka. Duduk dulu bertiga. Mereka liatin tuh Pondok Salada, udah ada di depan, tapi kok gak sampai-sampai. Seolah-olah jalannya tuh kayak muter-muter aja di situ. Lama-lama itu mereka kedinginan karena hujan rintik-rintik itu. Si Cece udah mulai menggigil di situ. Mau nggak mau harus terus jalan sampai ke Pondok Salada dan bikin camp di situ. Nah, mereka lanjut jalan lagi. Untungnya
sampai di Pondok Salada. Dan yang paling ngeri di sini dari mereka bertiga, bukan karena ngalamin kejadian aneh cuy, tapi si Cece bawa tenda itu single layer. Udah tahu nih Papandayan gunungnya dingin banget, si Cece bawa tenda cuma single layer. Tapi mereka bertiga yang nggak tahu harus bawa tenda yang kayak gimana ke gunung. Yang penting mereka bisa ngecamp. Dibukalah itu tenda dengan polosnya, berharap di dalam tenda itu mereka bisa hangat. Setelah tenda itu dibuka dan mereka masuk ke dalam, bener aja, nggak ada anget-angetnya cuy. Angin masuk semua ke dalam. Si Cece makin menggigil di situ. Joko sama Apip mutusin buat masak mie di situ, bikin perapian. Kalian inget kan, kompornya parafin cuy. Parafinnya nyala, cuma hampir 1 jam. Itu air nggak mau panas. Mereka kesusahan mau bikin mie rebus di situ. Si Apip di situ ngobrol ke si Joko. Kok ini nggak bakalan bener? Kita minta tolong aja ke warung, minta air panas atau pesan mie sekalian di sana. Ya udah Pip, kita ke warung aja. Takutnya makin parah si Cece. Cek, tungguin bentar ya. Kita mau ke warung. Akhirnya Joko sama Apip pergi ke warung. Niatnya mau beli mie dan meninggalkan si Cece sendirian yang kedinginan di dalam tenda. Nah, pas Joko sama Apip sampai di warung, gak ada tuh tukang warung. Wah, di situ bingung mereka. Ini tukang warung kemana? Dipanggil-panggil lah sampai diputerin itu warung sama mereka berdua. Tapi itu penjual gak ada. Pasrah lah mereka. Ini kemana yang jual? Kok gak ada? Apa jangan-jangan lagi turun? Mereka tunggu tuh di situ di depan warung. Hampir lupa sama si Cece yang di tenda lagi kedinginan. Nunggu sekitar 5 menit, itu penjual keluar tuh dari dalam warung. Mereka bingung di situ. Ini penjual dari mana datangnya? Soalnya dari tadi mereka berdua tuh puterin warung, gak ada orang sama sekali. Di situ langsung pesen lah si Joko. Bu, tolong buatin mie bu, teman saya kedinginan di tenda. Si ibu gak banyak omong, dia langsung tuh nyalain kompor, bikinin mie. Di situ sambil nunggu mereka berdua ngobrol kan. Makin lama di sini kok gua makin takut ya kok. Gua udah ngerasa janggal dari pertama kali kita datang. Ditambah, ini gunung kok sepi banget. Kayak bukan Papandayan kok. Sebenarnya gue juga sama, Pip. Tapi, mau gimana lagi? Kita harus nunggu besok buat turun. Sambil ngobrol gitu, itu tiba-tiba si ibu warung nyodorin 3 mangkok mie rebus ke mereka yang udah jadi. Akhirnya itu mie rebus, mereka minta izin ke si ibu buat dibawa mangkoknya ke tenda. Jalanlah mereka berdua ke tenda. Pas nyampe di tenda, apa coba? Si Cece. Posisinya itu lagi duduk sambil bersila. Tapi tangannya gini. Dia nunduk tuh ke bawah. Ditanya lah sama si Joko. Cek, udah kedingin? Si Cece diem aja tuh di situ. Si Joko ngasih lah tuh mie rebus ke si Cece. Pas si Cece nerima itu mie rebus, kayak orang kesetanan dia makan. Kayak orang 2 hari gak makan coy. Mie rebus yang panas, langsung tuh dia masukin semua ke mulutnya, dimakan sampai habis. Habis itu mangkok dilempar sama si Cece keluar. Di situ si Joko sama si Apip bingung kan ngelihat si Cece. Ini orang kenapa? Kok tiba-tiba kayak orang kelaparan makan kayak begitu? Diem aja tuh mereka berdua ngeliatin si Cece yang duduk sambil kayak gini. Joko makan di situ sama si Apip makan mie rebus. Nah lagi makan, si Cece yang lagi kayak gini tiba-tiba ngobrol ke si Apip sama Joko. Sebaiknya kalian pulang sebelum terlambat. Wah, di situ si Joko kaget lah. Anjir, apa jangan-jangan ini si Cece kerasukan gitu kan? Habis ngobrol kayak gitu, itu si Cece tidur tuh di situ. Nah, selang beberapa menit kemudian, setelah mereka makan mie dan masuk ke dalam tenda, itu kan angin makin lama makin gede tuh, makin kedinginan. Si Cece makin kelihatan menggigil, apalagi cuma pakai jaket sama celana jeans mereka bertiga tuh. Si Apip dan Joko yang awalnya nggak terlalu kedinginan, lama-lama menggigil juga, tapi nggak separah si Cece. Ini si Cece kalau dilihat-lihat kayak orang yang nggak sadar. Segala keluar dari mulutnya tuh, saking dinginnya. Pengen pulang, pengen segala rupa, segala dibaca. Sampai datang satu orang ke depan tenda mereka. Joko sama Apip yang melihat ada bayangan di luar tenda, itu langsung bangun dan meriksa. Ini ada siapa? Apa jangan-jangan tukang warung tadi mau ngambil mangkok mereka? Pas mereka buka,
bukan tukang warung, tapi seorang nenek-nenek yang kondisinya itu udah tua, bawa tongkat, sambil kayak nunduk gitu. Di situ Joko sama Apip ngeliatin tuh nenek-nenek. Tiba-tiba si nenek ngobrol. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di sini? Kami cuma camping, Nek, pengen foto-foto di Gunung Papandayan. Apakah kalian sadar? Teman kalian sebentar lagi akan mati. Wah, di situ Apip sama Joko bener-bener kaget tuh. Maksudnya gimana, Nek? Kalian bisanya cuma ikut-ikutan, mempertaruhkan nyawa, pergi ke gunung ini. Kalian bertiga kenapa nekat datang ke sini? Di sini sekarang lagi hajatan. Sebaiknya besok pagi kalian segera pergi dari sini. Ini nenek bawa ramuan. Segera oleskan ke tubuh teman kalian. Karena kalau kalian biarkan, dia pasti mati. Si nenek itu tiba-tiba ngeluarin kantong kresek dari dalam sakunya dan dikasih ke si Joko. Disuruh diolesin ke si Cece. Katanya kalau dibiarin itu si Cece bakalan mati. Dan setelah ngasih kantong kresek, si nenek tiba-tiba jalan tuh, muter balik. Dia terus berjalan dan menghilang di balik kabut. Waktu itu, Apip sama Joko saling lihat-lihatan, ngerasa bingung. Awalnya mereka berdua pas ketemu dan ngobrol sama si nenek itu gak punya pikiran kemana-mana. Tapi setelah nenek itu pergi, kok si nenek bisa tahu teman mereka lagi kedinginan? Nah, di situ baru mereka sadar apa jangan-jangan itu nenek bukan manusia. Tapi barang yang dikasih si nenek masih ada dipegang sama si Joko. Buru-buru lah tuh. Jadi di dalam kresek itu ada kayak campuran antara dedaunan, terus kemudian ada kembang, dan juga kayak minyak gitu. Nah, langsunglah si Joko olesin tuh ke seluruh tubuhnya si Cece, termasuk tubuh Joko dan juga tubuh Apip. Gak selang berapa lama, si Cece yang awalnya menggigil dan ngobrol kemana-mana, diem tuh. Tidurlah di situ si Cece. Dan yang dirasakan Joko sama Apip ketika mereka mengoleskan ramuan itu ke tubuhnya, itu rasanya hangat cuy. Kayak minyak kayu putih ataupun minyak yang suka digunain buat ngurut. Cuma itu minyak ketika ada angin nerpa ke kulit mereka itu nggak kerasa saking angetnya. Ketolonglah mereka bertiga di situ. Nah, singkat ceritanya mereka tertidur tuh di dalam tenda sampai besok paginya ketika mereka bangun. Itu mangkok 3 biji bekas rebusan mie semalam udah nggak ada. Awalnya mereka menyangka kalau mangkok itu pasti udah diambil sama si pemilik warung. Tapi setelah mereka mengepak tenda dan niat mau turun balik lagi ke arah hutan mati, mereka melihat gak ada warung satupun yang buka di situ. Semua warung itu posisinya tertutup. Lah terus semalam mereka pesan mie dari mana? Tanpa pikir panjang, karena udah ngerasa gak beres sama itu gunung, mereka lanjut berjalan menuju ke hutan mati. Mereka teruslah berjalan. Pas mereka bertiga sampai di base camp, kondisinya sama kayak semalam. Sepi, gak ada orang, gak ada motor, gak ada mobil. Mereka langsunglah tuh naik ke motor. Turun dari base camp, menuju ke arah pemukiman warga di bawah. Nah, pas lagi jalan gitu, Joko ngeliat dari arah kejauhan, itu ada bapak-bapak yang lagi panen sayur di pinggir jalan. Nunjuk-nunjuk tuh ke mereka. Kayak yang aneh ngelihat mereka bertiga turun dari gunung basecamp Papandayan. Joko perhatiin tuh bapak-bapak kayak nyetop dari jauh, gini-gini tangannya. Di situ Joko langsung berhenti. Dan si bapak itu nanya ke mereka. Kalian habis dari mana? Habis ngecamp Pak di Gunung Papandayan. Kalian gak tahu, Gunung Papandayan ini kan lagi ditutup. Ditutup. Di situ, si bapak-bapak itu ngobrol kayak yang marah ke mereka bertiga dan ngajak mereka bertiga buat balik lagi ke base camp atas. Jalanlah mereka bertiga menggunakan 3 motor. Pas nyampe ke atas, bener aja cuy. Di sana ada tulisan Gunung Papandayan ditutup sementara. Dan di gerbang pas mereka masuk ke Papandayan, itu dipalang cuy. Gak mungkin motor bisa masuk ke sana. Di situ Joko, Apip sama Cece bengong.
ngeliatin tulisan. Si bapak-bapak ngobrol. Kalian lihat, tuh ada tulisan. Semalam kita datang nggak ada, Pak. Yang perlu kalian tahu, ini Gunung Papandayan ditutup sementara. Kenapa kalian bisa masuk ke dalam? Semalam, Pak, di pos ini ada penjaganya, Pak. Kita bayar tiket kok. Harganya 10.000 satu orang. Mana mungkin, gunung ini kan lagi ditutup. Beneran, Pak, ini tiketnya masih ada 3 biji. Nih, kalau Bapak nggak percaya, saya liatin deh ke Bapak. Si Joko itu ngerogoh sakunya, mau ngeliatin tiket semalam. Pas dia rogoh itu saku, si Joko ngerasa aneh. Kok kayak bukan kertas? Pas dia bawa keluar, tiket 3 biji yang semalam berubah jadi daun, cuy. Wah, di situ merinding si Joko. Si bapak-bapak ngobrol ke mereka. Apaan? Itu cuma daun. Jangan main-main kalian. Sekarang saya minta kalian langsung pulang. Di situ Joko, Apip, dan Ceca yang masih kebingungan cuma bisa diem dan ngejawab ke si bapak itu. Iya, Pak, kita mau pulang kok. Cuma kami masih merasa aneh, Pak. Semalam padahal di sini ada penjaganya dan gak ada, Pak, tulisan ini. Ya udah, sok cepetan kalian pulang. Nah, singkat ceritanya mereka kemudian pulang tuh dari Gunung Papandayan. Selama perjalanan mereka ini mikir, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan semua terjawab ketika mereka sampai di daerah yang cukup ramai di bawah kaki gunung. Mereka melipir buat makan di tukang bakso karena dari pagi belum makan. Nah, disitulah semua teka-teki baru terjawab. Jadi ketika mereka makan di situ, si bapak-bapak tukang bakso kan nanya ngelihat penampilan mereka. Kalian ini habis dari mana? Kami habis dari Gunung Papandayan, Pak, habis ngecamp. Kok kalian bisa masuk ke sana? Kami juga bingung, Pak. Semalam ada penjaga, tapi pas tadi kami pulang dan ditunjukin sama salah satu warga, itu gunung ditutup sementara, Pak. Ya emang gunung itu lagi ditutup, Dek. Kalau kalian tahu, di Papandayan ini lagi ada percikan kecil. Percikan apa maksud Bapak? Jadi beberapa hari ini itu ada demo. Masalah pengelolaan pariwisata yang ada di Gunung Papandayan antara warga dengan pihak PT yang direkomendasikan sama pemerintah. Jadi untuk sementara sambil mencari solusi, itu gunung ditutup dulu. Mereka di situ baru tahu ternyata di Gunung Papandayan itu lagi ada konflik antara warga sama pihak pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah buat ngelola tuh Gunung Papandayan sebagai pariwisata. Tapi walaupun semua sudah terjawab, mereka bertiga masih kebingungan dengan kejadian yang mereka alami semalam di Gunung Papandayan. Dan itu jadi kenangan mereka bertiga selama ini. Sebelum akhirnya si Joko ngirimin cerita ini ke DM Instagram punya gua yang ada di sini. So, buat kalian yang punya cerita dan pengalaman horor ataupun fenomena yang pernah kalian alami, kalian bisa kirim ceritanya ke DM Instagram yang ada di sini. Ini punya gua. Ataupun bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Tulis sepanjang-panjangnya. Nanti bisa kita bawain di sini. Dan mungkin itu aja video kali ini. Semoga menghibur kalian. Dan buat kalian yang suka mendaki gunung, tetap waspada dan juga patuhi peraturan yang ada di gunung manapun. Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita tutup, gua minta like-nya dan juga subscribe buat berlangganan. Akhir kata gua Dera, sampai jumpa lagi di cerita horor besok lusa.